seisi rumahku sujud menyembahmu. Kami datang di hadiratmu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku sujud menyembahmu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau mendengar firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itulah yang menguatkan kami, yang menjadi pelita dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ke 5, tapi tidak saya baca semuanya. Saya akan baca mulai ayat 1 dan 2. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Kita bersyukur sampai saat ini dalam keadaan yang sehat semua. Juga kita bisa beristirahat atau di rumah saja istilahnya. Kita bisa bernaung, kita bisa berbincang-bincang dengan seluruh isi rumah tangga. Namun hal ini semua kurang lengkap apabila Tuhan tidak hadir dalam rumah tangga pribadi lepas pribadi. Dan saat ini, hari ini kita sama-sama mau belajar untuk mengerti dan memahami bagaimana caranya supaya Tuhan mau masuk dan tinggal dalam rumah tangga kita. Bagaimana supaya Tuhan, istilahnya yang agak kasar, memaksa Tuhan supaya ia harus tinggal di rumah kita. Memang tidak ada yang bisa memaksa Tuhan kalau bukan dari kehendaknya sendiri. Bahkan Tuhan tidak akan bergerak, Tuhan tidak akan melakukan apa-apa apabila ia tidak mau atau kita tidak berkenan kepadanya.
Ada beberapa hal yang membuat Tuhan mau melakukan. Dalam contoh Matius 8 ayat 3, di situ juga pernah terjadi peristiwa di mana ada orang yang sakit kusta. Ketika hati Tuhan tergerak, maka dia mengatakan, aku mau. Tuhan mau melakukan. I am willing, I am desire, I want to. Aku mau. Keinginan yang tidak bisa dibendung. Jadi dalam peristiwa itu membuat Tuhan mau, karena ada sesuatu yang membuat hatinya tergerak terlebih dahulu. Dan dalam bacaan Lukas 19 yang baru kita selesai baca tadi, itu membuat Tuhan Yesus mengatakan sendiri, berarti ada sesuatu yang membuat Tuhan tidak tinggal diam. Ada sesuatu yang membuat Tuhan untuk bisa bergerak. Yang membuat Tuhan bisa hatinya tergerak dan Tuhan ingin melaksanakan dengan segera. Dengan secepatnya. Dengan kata lain harus, must, segera. Ada beberapa hal yang membuat Tuhan, tanda kutip, katakan harus. Namun semuanya itu yang membuat Tuhan mau melakukan. Yaitu kita harus dapat perkenanan daripadanya. Yang berkenan yang bagaimana? Dalam pembacaan tadi Lukas 19, dalam tema di sana judulnya katakan Sakius. Sakius dalam arti kata adalah murni, pure, tulus, tulen. Nah, bagaimana supaya kita bisa berkenan di hadapannya dan Tuhan mau masuk dalam setiap rumah pribadi, lepas pribadi. Yang pertama adalah hati dan batinmu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Itu yang tertulis dalam Mazmur 51 ayat 8. Allah berkenan akan kebenaran yang dalam batin, dalam hati yang murni. Allah sangat memperhatikan setiap hati dari manusia. Bila hatinya, batinnya tidak ada kebenaran, atau dengan kata lain hati yang kurang tulus, hati yang tidak murni, maka Allah tidak berkenan pada orang tersebut. Saat ini pun ketika kita berada dalam rumah masing-masing, sudahkah kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Atau malah melenceng jauh dari perkenanan Tuhan? Sebab zaman-zaman sekarang ini ada yang meleset. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Datang waktunya, mereka akan mengumpulkan guru-guru dan pengkhotbah, pembawa firman, mungkin sekarang dari streaming atau online, menurut kehendaknya mereka sendiri. Yang tidak cocok maka mereka bisa delete, tidak mendengarkan. Karena apa? Hanya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dalam hal ini kita mau mengerti bahwa perkenanan yang dari Tuhan, bila hati batin kita ada kebenaran, pure, murni, tulus. Yang kedua, bagaimana caranya supaya bisa berkenan di hadapan Tuhan? Yaitu dari tingkah laku. Di dalam Mika 7 ayat 18b dikatakan, Tuhan berkenan akan kasih setia. Ketika dalam situasi apapun juga, kondisi apapun juga, maka akan tampak dan muncul yang asli, yang sebenarnya. Dalam kondisi situasi saat ini pun juga sama. Di manakah kasihmu yang asli? Di manakah setiamu yang asli? Berbicara dalam kasih dan setiamu, ini berbicara tentang tingkah laku. Di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-17, dikatakan, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya.
Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah, inilah yang ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Ketika kita masih mengasihi Dia, ketika kita tetap setia, maka dikatakan mendapatkan perkenanan dari Dia. Kasih dan setia yang tidak kendor, tapi terus menyala-nyala. Hal yang ketiga, bagaimana kita bisa mendapat perkenanan daripada Dia? Melalui ucapan bibir. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Setiap perkataan yang berbuahkan kebaikan dan memberi dorongan semangat. Juga kepada orang-orang yang mengalami musibah atau masalah. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang 11 mengatakan demikian. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani atau tingkah lakunya mereka, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Juga ditegaskan dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Perbuatlah dengan tulus, pure, murni. Jadi apa yang Zakius lakukan sehingga berkenan kepadanya? Apa yang Zakius kerjakan sehingga ia berkenan kepadanya? Sesuai dengan namanya, sekali lagi adalah pure, murni. Hati batin yang ada kebenaran. Tingkah laku, kasih dan setia yang sungguh-sungguh. Ucapan bibir yang murni, semua dilakukan untuk Tuhan. Ketika Zakius melakukan ini, maka ia mengerjakan dan melaksanakan dengan sikap yang benar. Lukas 19 ayat 3 dan 4. Ia berusaha. Sikap yang pertama adalah usaha yang sungguh-sungguh. Zakius berusaha untuk mencari dan menghampiri Tuhan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Walaupun banyak hambatan-hambatan, walaupun susah, tapi ia tidak menyerah. Sikap yang kedua adalah berlari untuk mendahului orang-orang banyak, orang-orang lain. Di dalam ayat yang ketiga kita baca sampai ayat yang keempat. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sikap yang dilakukan oleh Zakius adalah berlari untuk mendahului. Punya kerinduan yang sangat dan tidak mau ketinggalan. Tidak mau males-malesan. Tidak mau terpuruk dengan masalah yang ada. Tapi ia bangkit dan berlari untuk suatu tujuan dan sasaran yang pasti. Seperti Paulus menulis juga dalam 1 Korintus 9:24. Dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Memang banyak hambatan. Tapi kita harus tahu dan meninggalkan semua hambatan beban itu. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Marilah kita menanggalkan beban itu dan sasaran yang terus fokus hanya pada Yesus. Sikap selanjutnya yang Zakius lakukan. Yang ketiga adalah untuk bertemu dan melihat Yesus. Banyak orang yang memiliki pengertian yang kurang pas dalam tujuannya, dalam pertandingan yang diikutinya. Mereka hanya berusaha untuk memperoleh hadiah-hadiah. Dalam pengertian berkat-berkat saja mungkin. Dalam pengertian yang dikejar adalah kesembuhan, mujizat dan lain-lain. Hal-hal tersebut boleh kita mintakan, tapi bukan target utama. Target sasaran utama yaitu Yesus dalam hidupmu.
Kalau kita baca Filipi 3 ayat 14, banyak orang-orang berlomba supaya memperoleh hadiah-hadiah. Tapi belum selesai kalimat dalam Filipi 3:14. Yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Menerima panggilan, ajakan, seruan di dalam Yesus Kristus. 3 sikap inilah yang menggugah hati Tuhan. Ada usaha yang sungguh-sungguh. Ada kemauan kerinduan yang benar-benar. Berlari, tidak mau ketinggalan, mengejar. Sampai ketemu sama Tuhan. Rindu bertemu, memandang Yesus. Walaupun dalam situasi di rumah masing-masing. Namun biarlah kita memiliki 3 sikap yang murni ini. Maka ia berkata di dalam Lukas 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ada sesuatu yang sangat urgent, sangat penting untuk diberikan pada Sakius. Maka Yesus mengatakan, Sakius segeralah turun, segera. Tidak bisa diulur-ulur lagi waktunya. Bagi mereka yang memiliki sikap yang murni, benar. Di dalam Lukas 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat yang ke-8 dikatakan, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dalam hal ini Tuhan juga memperhatikan semua kerinduan dari setiap jemaat. Ia ingin segera memberikan. Ia ingin segera datang asal tetap ada iman yang murni. Ibadah dalam rumah masing-masing. Supaya tetap memiliki sikap hati yang benar-benar rindu. Berlari dan roh yang terus menyala-nyala. Rindu bertemu dengan Tuhan. Maka dikatakan dalam Lukas 19 ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Hari ini. Dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah saat ini. Maka Yesus juga mengatakan hari ini. Segera. Aku harus menumpang dalam rumahmu. Dia rindu untuk hadir bersama-sama dalam ibadahmu. Diam dalam rumahmu. Diam dalam kehidupanmu. Hari ini terjadi keselamatan pada rumah ini. Bila Yesus ada dalam rumah kehidupanmu, maka keselamatan itu telah terjadi untuk keluargamu. Maka keselamatan itu juga terjadi untuk bangsa ini. Getarkan hati Tuhan, baik melalui sikap hatimu, batinmu, melalui tingkah laku perbuatanmu, melalui ucapan bibir yang selalu mengucap syukur, yang sungguh-sungguh berlari, semangat, rindu bertemu dengan Yesus. Maka Yesus mengatakan, aku harus. I must stay at your house. This day is salvation come to this house. Hari ini aku harus datang di rumahmu. Hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Biarlah renungan hari ini menjadi satu kekuatan pada kita ketika kita rindu benar-benar supaya Tuhan juga hadir dalam setiap rumah tangga kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur biarlah renungan hari ini, firman-Mu hari ini benar-benar bisa terjadi dalam setiap kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu sudah Engkau sediakan. Keselamatan terjadi dalam setiap rumah tangga yang dimana Engkau hadir di dalam rumah tangga mereka.
Kau berkati juga bangsa kami Tuhan. Biarlah semua ini boleh berlalu, biarlah semua ini atas karunia-Mu yang Kau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Maka sekarang biarlah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita dan kita bersyukur. Maka sekarang diberkatilah engkau. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kita semua yang percaya dapat katakan amin. Tuhan memberkati. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagai-Ku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagai-Ku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga